pertama saya di kicau burung itu tuh, di bisnis burung. Kicau mania ya? Iya, kicau mania. Ya itu burung saya dirampok. Nah disitulah saya kebangkrutan. Utang bank berapa waktu itu? 90-100 lah. Saya mau begitu gitu loh. Tapi saya nggak mau ada tumbalnya. Saya dengar-dengar sih uang sirih sama uang HPS, uang kardus gitu. Pas saya lihat ada kardus gede lah, kardus rokok gudang garam dah gede. Dibuka, diambil duit tuh. Wah, ratusan itu mah, lak-lakan loh. Itu kardus itu tuh 6 miliar itu tuh. Kamu saya kasih duit, saya modalin 200, duit balik. Ada tulisan tuh L sama P. Saya jalankan itu sampai nggak salah 41, dapat duit itu 3 juta setengah, 4 jutaan lah sehari itu. 10 hari aja udah 40 juta kan. Ada efek nggak ke kehidupan? Kicau burung menjadi saksi kehidupan kelam dari seorang juragan burung yang terlilit hutang. Demi kembalinya usaha, ritual sesat ia jalankan. Dengan uang balik yang dapat memberi kekayaan, uang yang selalu kembali setelah dibelanjakan, memberi harapan bagi kembalinya usaha sang juragan. Namun ritual tersebut kini membawa tragedi dan memberi teror pada kehidupan Mas Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hidup kita dipenuhi keberkahan, hati dipenuhi keikhlasan, dan kulkas dipenuhi daging kurban. Rezeki terbaik bukan tentang banyaknya harta, Iya, betul. melainkan hidup yang tenang tanpa rasa takut. Iya, betul. Kira-kira kalimat tadi menggambarkan kisah hari ini ya. Iya, betul. Kisah tentang Mas Yadi, narasumber kita yang ada di depan. Iya. Apa kabar Mas Yadi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas Yadi ya? Sobat, ini Mas Yadi pernah jadi orang kaya loh. Tahun 2009 itu masa kejayaannya. Iya, betul. Karena jadi juragan burung ya. Iya, betul. Dan omsetnya tahun 2009 itu bisa 6 juta sehari katanya. Iya, sehari 6 juta, kadang 5 juta, 6 juta lah. Itu tahun 2009. 2009. Dari Karena jual burung ya? Iya, dari jual burung. Burung apa aja? Burung murai, ada pernah saya jual cucak rowo, ada cucak hijau, kacer, gitu. Burung-burung mahal ya. Burung-burung lumayan, Mas Yadi berarti pengetahuan tentang burung tinggi dong ya. lumayan. Ini kita ada burung perkutut namanya si kliwon. Mhm. Kalau burung perkutut itu mistisnya apa sih? Katanya Menurut sih, Mas Yadi. menurut saya ya mistisnya sih macam-macam ya. Bisa jadi ada ular kan, ada gitu. Perkutut yang namanya banjar petung, terus ada perkutut namanya apa, sisik naga, ada yang jambul naga, ada yang apa namanya kantong keberuntungan lah gitu. Katanya mistisnya sih. Jadi menolak bala juga ya? Tolak bala kadang. Tapi pernah saya punya perkutut tuh namanya kantong ajaib lah. Kantong ajaib. Iya, Apa gunanya? perkutut tuh. Gunanya sih jadi kita usaha tuh rezekinya banyak. Terbukti itu ya? Terbukti banyak itu tuh. Tapi sulit nyarinya. Jarang yang punya. Jarang yang punya itu tuh. Kalau Kalau ada juga ada, mahal kayaknya Mahal. Oke. Nah, pengetahuan burungnya luar biasa sekali ya. Sampai si kliwon juga diramal. Gitu. Iya. Baik sobat, mudah-mudahan semua sehat ya yang ada di luar negeri. Pejuang rupiah juga mudah-mudahan selalu sehat, rezekinya terus melimpah. Amin. Saatnya kita akan menonton
Mas Yadi. Tapi sebelumnya Mas Yadi ini harus pakai masker ya, Iya, benar. karena ada sesuatu hal yang harus disembunyikan katanya. Dan saatnya malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Yadi. Tahun 2009 Mei, ceritanya gini. Saya udah lama itu pengangguran. Udah nganggur udah berapa bulan. Saya lagi jalan-jalan, ketemulah teman. Si teman saya itu, "Woi, gimana kabarnya?" "Baik." Sebut saja namanya si Udin. Si Udin itu udah lama berkecimpung di burung. Nah, saya ditawarin itu tuh, Mange. Ditawarin, "Kamu daripada nganggur, nggak karuan, nih saya nitip burung sama kamu. Setoran nggak salah waktu itu 500. Nitip maksudnya tolong jualin. Iya, jadi diurus, dipelihara, terus kalau ada yang nawar dijual gitu loh. Jadi hitung-hitung bisnis lah, kecil-kecilan baru satu. Pas sudah begitu saya urus burung lu enak, ngoceh. Burung apa Mas? Burung kacer. Burung kacer ngoceh aja, wih enakan. Saya lagi nongkrong di rumah, ngopi, ada kan banyak depan rumah saya banyak orang lewat gitu ya. Ada seseorang itu seneng karena suaranya kenceng. Nyamperlah ke saya. "Mas, itu burung siapa?" katanya. "Itu burung saya." "Dijual enggak?" "Ya kalau cocok harganya saya jual," kata saya kan gitu. Terus kata dianya, "Berapa?" "Udah gini aja," kata saya 800. Wah, kirain aja 600, 500 nggak dapat. Nego kenalah 700. Dia berani bayarin 700. Lakulah 700. Terus saya ke rumahnya si Udin ya. Nah, ke rumah teman saya itu, "Bos, ini kacer laku 700 katanya. "Wah, bagus kamu bisa jual," katanya. "Yaudah aja kalau gitu, sini setoran 500. Dapatlah keuntungan 200 saya tuh dikasih. Ya gini, alhamdulillah. Pertama saya di kicau burung itu tuh, di bisnis burung. Kicau mania ya. Iya, kicau mania. Pas sudah lama saya berpikir tuh di rumah tuh, diem aja, kalau di rumah aja nganggur kan nggak enak. Saya pergilah ke pasar burung, nongkrong di sana. Udah nongkrong di pasar burung, ada orang ngejual kenari. Kata saya, kenari itu bunyi belum kenceng tuh. Berapa? Ada saya tawar. Minta nggak salah 250 lah. Saya tawar 200. Jadilah transaksi. Saya bayarin, bawa ke rumah. Ke rumah. Saya pelihara, saya jemur, saya mandiin. Kan kalau burung kan begitu. Bunyi kenceng, panjang. Ada yang nawar lagi itu tuh. Gitulah bisnis jadinya. Bisnis berkepanjangan gitu. Jadi saya jual burung tuh. Alhamdulillah saya punya modal. Lama-lama sering ke pasar burung saya tuh. Semakin ningkat, modal udah ada. Sambil saya tuh minjem motor ke saudara. Minjem terus bikin biar muat banyak. Betek dah apa, bikin kotak lah. Namanya kata orang sini mah ancak katanya, bikin ancak di tali. Jadi kan aturan burung muatnya 1-2 itu bisa membawa sampai 6 kandang itu. Saya lah jual beli di pasar. Jual beli, laku, sudah modal cukup, memberanikan diri. Hidup kalau begini aja harus berani. Saya ngontrak kios. Pas sudah ngontrak kios, berjalan lah ngontrak. Tadinya kan 6 biji, 7 biji. Lama saya punya langgan. Pelanggan nggak salah sih orang menengah ke atas lah, orang lumayan gitu.
keuntungan lebih saya tuh. Beli 2 juta laku 4 juta. Murah itu, murai batu. Belanja 2,5 juta laku 5 juta. Keuntungan lumayan itu. Ningkat sampai penuh saya tuh di kios. Sampai berapa biji burung cucak hijau aja ada 7. Sampai murai aja ada banyak lah, ada 8, 9. Penuh kios. Pas gimana saya tuh perasaan gak enak pulang dari main ke rumah temen. Gak bisa tidur itu tuh saya tuh. Gelisah aja. Pas pagi jam 5 dihubungin sama tangga sebelah warung kopi tuh. Mas, kesini. Ada apa? Kata saya kan panik saya tuh. Udah sini aja katanya. Kamu tuh kesini aja. Ada apa? Jadi sampai panik kan sayanya kan gitu. Udah kesini aja ntar tahu sendiri. Bergegas lah saya sampai nggak mandi lagi tuh. Ratak aja ke pasar burung. Pas lihat saya buka dari belakang taruh motor parkir. Pas lihat, la ilallah, masya Allah, saya melongo. Itu pintu belakang dijebol sampai lebar, bisa masuk orang lah. Ya itu burung saya dirampok. Habis. Ya masih ada sisa, habis semua, pokoknya burung yang berkelas hilang semua. Nggak salah kalau nominal dihitung sih ada 25-30 jutaan lah. Nah disitulah saya kebangkrutan. Pas udah bangkrut ke situ, udah bangkrut, saya tuh ngamun di pasar tuh. Jadi di kios saya masuk tuh berantakan. Wah nggak ada burungnya. Saya tuh lemas, pas saya buka kios, saya lelangin itu kandang. Ada sisa burung, ayahnya sih tinggal 5 ekor lah. Saya lelang. Tapi itu milik sendiri semua ya? Pribadi, milik sendiri. Gak ada punya orang? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya lelang semua. Nggak salah dapat duit itu sisaan yang kerampok itu tinggal 5 jutaan lah. Saya nominal tuh jual kandang, jual apa tuh. Dapat 5 juta, jadi saya diem aja. Udahlah, putus asa, kontrakan saya nggak terusin. Terus adalah temen saya, wah kasihan ya, Mas Yadi, iya Kang, udah kalau gitu kerjasama aja sama saya. Nah ada modal masih, kerjasama lah sama temen saya itu. Namanya Mas Tomo, kerjasama, cuma di pinggir jalan. Beliau juga ngontrak kios, lebih gede itu mah, kiosnya mewah halnya. Udah ngontrak sama Mas Tomo itu udah berjalan sebulan, udah lancar-lancar, kebobolan lagi mah ya. Kebobolan lagi itu lebih parah itu mah. Sampai ke habis itu berapa burung? Ada kayaknya sih 50 burung lah. Nominalnya sampai 50-60 juta lah lebih itu mah. Segitu besi tebalnya ya. Dirampok lagi itu bisa jebol, aneh. Hilang semua, bangkrut lah di situ. Bangkrut kedua kali, saya nggak karuan itu. Di rumah bengong. Istri diem aja, orang nggak usaha ya. Modal habis. Modal habis. Nah saya udah mikir-mikir nganggur lagi, udah lama. Saya berpikir, masa iya orang hidup nganggur ya, nggak enak sama tetangga, nggak enak mertua kan. Saya tekadin saya tuh. Minjem duit di bank, minjem duit, saya nggak adain sertifikat, saya jujur aja, sertifikat rumah nggak adain, cair duit, terus sama minjem di teman, sampai minjem ke rentenir lah, pokoknya model gitulah, pinjem, buka lagi saya kios tuh. Terkumpul berapa? 90 juta, 100-an lah. Buka lagi saya kios tuh. Nah berjalan. Emang pertama awal rame. Karena saya itu jualan burung itu disambilin sama jualan kopi, rokok. Jadi pikir saya, orang kalau umpamanya nongkrong di situ, kalau nggak beli burung kan, jadinya kan gimana caranya orang ngeluarin duit. Temen atau apa tuh ngeluarin duit. Jadi saya jualan kopi, sama pakan burung, sama burungnya gitu loh.
Jadi orang nongkrong di situ kan ngopi, ngopi kan otomatis kan ngeluarin uang. Karena saya di situ bener-bener ngontraknya lumayan. Terus saya udah jualan burung apa rame-rame. Udah berapa bulan, udah setahun kayaknya sih saya, setahun. Modal habis. Karena kebanyakan kebuang duit tuh. Pengeluarannya besar, pemasukannya kecil. Omsetnya kecil. Lama-lama setahun 2 tahun kan habis. Bangkrut lagi di situ tuh. Aduh, sampai 3 kali saya tuh udah bangkrut. Saya tuh diem, udah habis semua. Temen-temen ada yang nagih, terus kayak rentenir, kayak bank itu kan pada nagih. Nagih saya tuh bingung, bleng, saya nggak pulang. Menenangin pikiran gitu tuh, keluar dari rumah. Pas sudah keluar dari rumah, udah berapa hari saya ada galan 3 hari sih minum aja sama temen, nggak makan. Punya duit 10.000, tinggal 10.000. Belilah di warung. Udah beli di warung nasi bungkus, makanlah di trotoar di jalan saya tuh. Itu Anak berapa? anak tuh udah 3 saya tuh. Jadi yang gede udah lumayan lah keluar sekolah, SMK, yang keduanya SMP, yang terakhirnya ini baru lahir. Pas sudah lahir, udah apa saya tuh kan nggak jarang pulang. Udah jarang pulang, sisa duit 10.000 makan di trotoar, ketemulah kakek-kakek. Ya lumayan umurnya ada 70-an lah. Di bahu saya tuh mukul, Pak. Pas mukul, lagi apa dek? Saya lihat, oh Mbah ini lagi merenungi nasib. Udah merenungi nasib. Oh saya tahu ya kamu tuh lagi pusing, banyak utang, beban berat katanya. Ya udah kalau gitu mau nggak ikut Mbah katanya. Kemana? Ya ayo kalau kamu mau menghilangkan pusing, mau masalah selesai, yuk ikut. Saya ikutlah. Dari situ tuh jalan tuh ada kira-kira 3 jam lebih jalan kaki tuh. Kayaknya di pegunungan nanjak, terus saya tuh banyak tebing-tebing, banyak bebatuan di situ tuh. Saya tuh masih jalan, capek sih capek tuh. Saya tekadin terus lah. Pas udah sampai di sana, istirahat, minum-minum, terus esok paginya aktivitas, ngikut Mbak tuh ngabdi lah. Lihat mimik muka kamu tuh lagi sedih, lagi terpuruk, yuk ikut, siapa tahu bisa cenghar lah, bisa seger gitu, bisa rileks, bisa seneng lah gitu. Kakek ini seperti orang baik ya? Baik pisan. Saya lihat tuh kan kadang-kadang kan curiga ya, takut apa-apa, saya enggak, karena pikiran saya lagi mumet, jadi saya ikut aja, ikut sama kakek itu. Dia itu punya kebun sawah, jadi saya ngabdi di situ ada kira-kira sih 2 bulanan lah, sampai 6 bulan. Kalau umpamanya kayak padi tuh panen kan 3 bulan sekali. Kalau udah panen saya ngikutin galeng, terus kalau panen ngikut mbabat gitu tuh, mbabat terus panen, dikasihlah rezeki beras kayaknya setengah karung lah. Saya pulang kasihin istri, terus saya pergi lagi gitu. Pulang juga enggak siang, malam jam 12 kadang, biar jangan ketahuan sih, sepi gitu tuh, takut yang nagih itu sih. Pokoknya dari berangkat lagi. Pas sudah 6 bulan ya ada apa aja lah, pokoknya kalau nandur singkong saya pulang bawa singkong buat istri ke situ lagi. Terus kalau mbaknya ubi saya bantuin nyabutin, kadang-kadang si mbaknya itu ke pasar saya ikut ngejualin gitu loh. Pasarnya lumayan, turunnya juga jalannya tuh kendaraan nggak ada, jalan setapak. Saya ikut ngejualin ke pasar. Nah gitu, pas saya lama-lama lagi bengong, saya lagi di kebun nganuin ubi, takduk.
nanem ada orang tamu 2 dik nyamperlah ke saya. Mas, kenal si Mbah enggak? Mbah siapa? Mbah itu yang bisa ritual, orang ngerti, katanya orang pinter. Apakah mbah saya? Nah gitu, kata saya mbah saya. Nah saya unjukin, soalnya nggak ada lagi, rumah cuma 1, adanya gubuk tuh. Terus saya bawalah ke rumah. Bah, di ini ada tamu, dan saya. Terus saya ikut tuh, masuklah si tamu itu. Udah masuk tamu itu, terus saya di belakang. Si tamu itu duduk di ruang tamu tuh, duduk berdua. Si Dono, kayaknya si Dono sama temennya. Di belakang saya tuh duduk aja. Saya dengerin perbincangan beliau tuh. Katanya, biasa aja saya tuh banyak utang gini-gini, Mbah. Solusinya gimana? Kata si tamu itu, kata mbahnya, boleh katanya. Sok bisa ya. Kamu maunya apa katanya. Di sini ada, saya dengar sih uang sirih sama uang HPS, uang kardus gitu. Saya dengerin aja. Uang HPS tuh kayak apa, duit kardus tuh kayak apa, uang sirih tuh apa. Pas gitu nyuruh saya itu tuh. Dia maunya uang sirih. Uang sirih. Jadi saya diem di belakang, disuruhlah sama Mbah. Dek Yadi sini, kan gitu ngomongnya tuh. Iya Mbah, gimana? Nih ada karung, cariin daun sirih. Daun sirih tuh saya nggak ngerti ya. Daun sirih tuh yang kayak apa, kata saya Mbah. Ini contohnya, dibawalah contohnya. Contohnya, oh gini. Di situ kan banyak, di kebun tuh kan banyak itu pohon-pohon yang sama daunnya gini. Saya nyari lah di situ, emang banyak sih di situ pohon sirih. Saya nyariin, dek. Banyak lah, ada sekitar sekarung lah, karung beras yang 50 kilo, hampir penuh lah, setengah lebih lah. Saya bawa ke situ, Bah ini dapat. Pas sudah dapat situ, saya diam. Dia si tamu itu Mas Dono sama temennya itu jam 8 itu ritual. Cuma ritualnya tuh makanya apa sih yang panjang itu yang dibakar tuh hiyo. Cuma bawa hiyo aja sama minyak apalah pokoknya poles gitu, minyak misik kayaknya sih Mai. Pas udah minyak misik berangkatlah jam 8 malam. Berangkat, saya diajak itu tuh, sayanya tuh diajak di belakang. Kata mbahnya, kamu Dayadi ikut. Ah enggak Abah, takut, kata saya. Udah enggak apa-apa, untuk membantuin Mbah. Jadi saya ikut berempat, si Mbah, Mas Dono temennya saya, ikutlah. Dari rumah Mbah itu untuk ritual itu jalan ada 300 meter sih, lebih naik nanjak setapak itu kayak nggak salah banyak pohon-pohon gede lah. Terus di situ ada gubuk setengah badan lah, belit setengah badan. Disitulah ritual jam 8 jam 9 ritual. Saya ikutan di situ, cuma saya di belakang. Nah si karung itu daun sirih taruh di depan si Mbah, terus di tamu, terus belakang saya. Terus saya ikutan ritual, diem aja. Terus baca mantra lah si Mbah itu. Baca mantra, nggak tahu rantar sekitar jam 11 lah, sampai jam 11 malam, hampir jam 12 itu ngebrak belitnya tuh. Saya kan kaget. Bro, apa itu sih, itu karung tadinya kempes, bro, gitu. Bro, dibukalah karung.
diambil itulah duit. Wah, duit. Saya ngelihat sendiri itu tuh. Karung tuh duit ratusan ribu. Soalnya kalau daun sirih ada yang gede, ada yang kecil ya. Kalau yang gede tuh ratusan ribu, ada 50-annya, 50 kertas tuh. Saya tuh nunggu. Itu aja. Pas udah begitu, udah kejadian-kejadian si mbahnya nih keluar. Ngomong sama si tamunya tuh, si Mas Dononya. Ini saya tugas sudah selesai, sudah mewujudkan uang. Nah sekarang ini giliran kamu. Kata orang sininya negosiasi lah sama makhluk kayaknya sih. Saya lihat tuh kayaknya ada waktu ngebrak tuh pas makhluk keluar tuh kayak ada sesosok bayangan gede tuh. Brut gitu tuh. Nah mbahnya tuh keluar. Jadi si Dono itu sama temennya sama saya di belakang. Di belakang dia menghadapin tahu ngomong apa dia nggak kuat. Si Dono itu nggak kuat itu tuh, pingsan Mbak. Pas udah pingsan, terus saya kan ngikut gotong ya. Saya gotong dikeluarin tuh, dia minumin air putih apa, terus turun lah. Berempat tuh turun. Pas udah saya tanyain, Mas Dono, kenapa bisanya pingsan? Kata saya kan gitu. Iya aja. Itu tuh, jadi si makhluk itu minta ayam putih tuh. Ayam putih nggak salah tuh 2 untuk disembelih. Minta ayam putih 2 itu untuk disembelih itu. Si ininya temennya tuh dapat dibel tuh sama istrinya tuh, anaknya sakit. Untung dia nolak. Kalau dia nekat itu tuh ayam putih 2 dipotong ya anaknya meninggal kayaknya sih. Langsung dibawa UGD itu tuh. Dibel sama istrinya tuh. Mas cepetan pulang. Anaknya sakit si nengnya. Pulang, saya tuh dengar sih didiem. Dia tuh pulang kesan, terus nggak jadi tuh. Terus ya tadinya duit banyak hilang Mbak, karena nggak jadi tuh, buat hilang. Nah udah begitu turun ya udah lagi. Saya bantuin dari aktivitas sama. Saya bawa topi 2. Saya coba ini topi apa ini? Malah mencekam. Saya coba. Topi malam mencekam lebih bagus. Udah jangka 2 bulan, 3 bulan ada tamu lagi. Itu sendirian itu sih. Jalan kaki. Saya kelihatan saya lagi nanam singkong. Ada orang sendirian. Mas, ya ini sama saya tuh ada mbah ta. Lah ya kurang tahu, kayaknya sih biasanya di sawah ada saya tuh. Saya lihat di sawah nggak ada, berarti udah pulang. Soalnya lohor sih, udah pulang kayaknya di rumah. Saya antar itu. Bah, ada tamu. Assalamualaikum, bah ada tamu. Siapa suruh masuk? Katanya. Banyak lagi istirahat sih. Masuklah tamu itu. Pas udah tamu itu ya biasa begitu. Ya pusing lah, banyak utangnya banyak. Itu mah lebih parah itu utangnya sampai miliaran. Pas saya di belakang biasa, dia di depan, saya di belakang duduknya saya dengerin aja. Ditawarin sama mbaknya, maunya apa nanya. Apakah duit ini, duit APS, duit siri, apa duit kardus. Dia itu karena bebannya banyak dikasih lah solusi sama si mbah ini duit kardus. Terus saya di belakang biasa jadi itu cariin kardus katanya.
Saya nyarilah kardus di dapur-dapur. Pas saya lihat ada kardus gede lah, kardus rokok gudang garam dah gede. Terus udah sore maghrib pas isya jam 8 ke sana. Terus saya beresin kardusnya tuh, dibuka, diplakbanin. Terus membawa sajadah. Terus sama duit ratusan kayak sih buat pancingan ya nggak tahu ya. Saya bawa itu, disuruh mbahnya tuh. Pas sudah sampai di sana ritual lagi lah. Biasa itu pakai minyak. Saya taunya hio sama minyak itu. Hio kan 4 sudut pasang. Nah pakai minyak, dipolesin kardus tuh. Dipolesin tahu minyak lah, saya yang molesin juga. Pas sudah dipolesin semua, ditutuplah sajadah si kardus itu. Tutupin sajadah. Terus pakai duit ratusan lah di atasnya, 100.000. Terus macam mantra bertiga itu mah. Wah, biasa lama pisan. Sampai saya perinding lagi, saya diem aja. Udah lama kira-kira itu mah jam 12:30 nah. Jam 12:30 buah gitu. Itu sajadah tadinya ngelendong dah apa itu. Gitu, mumbul. Saya kaget. Idih. Wah, lihat dibuka, diambil duit tuh. Wah, ratusan itu mah, lak-lakan loh. Brot. Saya ngelihat sendiri asli itu. Nah. Wah, gitu. Orang keadaan saya lagi banyak utang ya. Jadi kepikiran saya tuh. Bisaan gitu loh. Bisa duit banyak itu sampai sekardus. Itu kata Mbah sih ya sebelumnya tuh. Itu kardus itu tuh 6 miliar itu tuh. Si tamu itu dipanggil Mas Indro dah. Mas Indro sini. Ya, iya Mbah. Nih saya tugas udah wujud nang ini uang. Udah bukti dah. Tinggal kamu situ. Perjanjian. Jadi si Mbah tuh keluar, saya ikut keluar padahal sih. Pasti saya ikut keluar, padahal nggak mau saya, Mbah. Saya gimana ini? Udah, kamu di situ aja. Saya ikut sih, Mbah. Keluar, nggak usah, kamu di situ nungguin. Takut itu Mas Indronya takut ada apa-apa. Jadi saya nemenin di belakang. Ya ngobrol lah. Tahu ngomong apa pas saya tuh diem aja. Si di kardus duit itu terus sama berantakan, dia di situ duduk sila, saya di belakang, lumayan lah semeter lah. Itu sosok jin tahu lah, hitam buok, nggak kelihatan kepala sih nggak kelihatan, cuma tangannya aja, tangan gitu. Bro, terus Mbok tahu ngomong-ngomong apa, nangis dia tuh, nangis pingsan, debluk aja. Jadi saya gotong nih keluar, pingsan lagi sih. Bah, apa ini? Sampai nangis. Pas sudah, ya udah. Terus diobrolin, pulanglah turun ke rumah Mbah. Si duit tuh masih di situ tuh, masih ditinggal tuh. Terus turun, terus dikasih minum, tahu dibaca-baca apa sih sama si Mbah itu. Pas saya tanyain, sudah sadar tuh. Mas, kata saya, Mas Indro. Apa aja, pelongo gitu apa aja. Itu kata saya tuh, kan duit banyak itu, kenapa kamu bisanya nangis sampai pingsan, kata saya kan gitu. Sedih Mas, kenapa sih? Itu si makhluk itu bilangnya gini, kamu kalau mau dunia saya, uang saya, mau nggak si anak ini buat saya? Dikewer itu Mas. Jadi rambut tuh ditarik gitu tuh. Pas saya lihat ya Mas Yadi, itu tuh anak saya kesayangan. Itu bilangnya tuh. Jadi saya tuh nggak kuat. Kalau anak yang lain sih masa bodoh katanya sih. Anak kesayangan perempuan dikewer sama itu tuh, kelihatan saya tuh. Makanya saya nangis pingsan tuh. Blok aja tuh. Oh gitu ya. Berarti begitu Pak tumbal ya. Terus sudah lama-lama dia pulang nggak jadi tuh. Terus saya ke sana itu, naik ngambil kardus sih.
kardus apa nggak ada mah, hilang berat. Cuman ada duit bibit aja, bibit yang selembar tuh 100 sih masih, kalau itu sih sama sajadah sih masih. Saya lempitin semua bawa pulang. Sudah lama-lama, udah selang sebulan lah, udah sebulan saya ngomong, "Bah, saya tuh keadaan lagi pusing, banyak utang, banyak yang nagih, saya mau begitu gitu loh, tapi saya nggak mau ada tumbalnya, bisa nggak bah?" Kata saya. "Ya, bisa." Terus, "Kamu kuat nggak?" katanya ngelakoninya gitu loh. "Saya tekadin kuat lah bah," kata saya gitu. Terus sudah ngomong begitu, saya tekadin kuat. Terus dikasihlah, "Yaudah sini ngobrol sama Mbak duaan ya. Kamu saya kasih duit, saya modalin 200, duit balik, duit PP," katanya sih, kata beliau PP. "Oh, duit PP gimana sih Pak, saya nggak ngerti gitu loh." "Nah ntar gini aja, ntar saya ceritain." Nah saya lihat itu duit 200 itu tuh ada tulisan di ininya nih, L sama P. Tadi L tuh lelaki, P nya perempuan, kayaknya sih 2 sepasang katanya. Nah pas udah gitu, "Kamu kuat nggak ngelakoninya 7 hari 7 malam?" Saya mau gitu. Nah pertama diantar sama si Mbak, diantar. Terus sudah diantar, naik ke atas, ritualnya yang biasa digubuk di atas tuh, dan saya ke sana diantar, tahu dia di depan, sayanya di belakang, tahu wir-wir apa ditinggal, dikasih rapalan lah, amalan gitu, banyak tulisan ya banyak kuno lah. Terus saya ngapalin terus gitu dari jam 8, jam 9 sampai sehari sih nggak ada apa-apa, paling ada angin gitu tuh, sampai kalau ada jam 3 ada sholat subuh udah gitu. Kalau mau subuh tuh udah saya pulang. Hari pertama nggak ada apa-apa, cuma kaki aja dingin, angin, karena di hutan nih ya, banyak angin lah. Pulang saya tuh, udah pulang, aktivitas, nganin kebun, aktivitas. Hari keduanya saya jalan lagi jam 8 lah, mulain start jam 8 naik, naik. Terus saya sila, ritual lagi di situ tuh, biasa bakar hiu. Terus duit yang 2 lembar itu ditaruh di depan sambil miring. Hari kedua itu tuh pokoknya jam 9, jam 10 nggak ada apa-apa sampai jam 11 Pak. Pas mulain jam 12 ke atas itu itu ada sesosok bidadari, pokoknya pakai selendang gitu, cantik pisan. Datangin saya tuh, saya tuh diem aja karena cantik, jadi nggak kaget ya. Pas udah deketin saya malah ngajakin nikah. "Mau nggak kamu nikah sama saya?" Nanya. "Kalau kamu mau, tuh buat kamu." Saya lihat gini, wah, duit emas balokan, gelang kalung, duit pokoknya mewah pisan, bling itu dong. Cuma saya ingat, pokoknya kamu, kata si Mbak, kalau ada godaan apapun jangan mau, karena saya ingatnya itu pasti ada tumbalnya, kalau nggak anak diri sendiri. Saya ingat ke situ, saya nggak hiraukan itu, saya diem aja, nggak mau, nggak mau gitu aja saya bilangnya. Nggak,
saya nggak suka, hilang tuh, berat. Jam 3 cepres, jam 3 udah, wah saya turun hari kedua. Pas hari ketiga udah pagi aktivitas, hari ketiga saya jam 8 naik lagi, 7 hari 7 malam sih naik lagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ceprot ya. Saya biasa wirid masang hiu, udah gitu saya wirid diem aja. Soalnya kata Mbak tuh nggak boleh tidur, nggak boleh mata merem gitu, gagal kalau merem sedikit gitu aja, wis dah gagal, percuma. Saya ingatnya ke situ, jadi saya melotot aja. Udah melotot itu sudah saya jalanin ketiga ya, pokoknya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 ke atas. Itu jam setengah satuan gak sih? Tuh, pertama ada anjing tuh. Ada kayaknya 50 lebih lah, ratusan. Gerubuk-gerubuk. Saya tuh diam, ada nyerang saya enggak gitu tuh. Dari sana tapi nabrak, tapi hilang. Kalau ke saya tuh buat lagi hilang. Hilang, saya diemin aja, udah diem aja sambil baca-bacaan lah mantra dari itu. Udah lama-lama setengah jam, setengah 2 itu nggak salah tuh ada sesosok kayak kuda tuh, kerobok gitu kuda, tapi bawa senjata. Pas nyampe itu kepalanya orang pakai mahkota gitu tuh. Saya sih diem aja, udah nyamperin udah nyamperin mau ngajar saya diem aja, udah pasrah aja, udah nekat buat, tapi hilang buat. Buat asih hilang lagi, saya diem aja. Udah ada setengah 3, jam 3 lah, hampir jam 3 lebih lah, ada sholat subuh tuh, pulang turun lagi ke rumah Mbah, aktivitas lagi siangnya tuh. Tapi habis turun itu sih tidur dulu saya tuh, habis subuh tuh tidur, jam 8 jam 9 dibangunin, aktivitas lagi di sawah. Pas hari keempatnya saya naik lagi, tapi hari keempat nggak ada apa-apa itu mah, cuma angin gitu aja kayak pertama gitu, angin. Pas sudah hari keempat selesai, hari kelima naik lagi, saya diam biasa, jam 12 ke atas lah. Itu ada sesosok kayaknya kayak orangnya gede, ada taringnya tuh, taring, lidahnya njulur, matanya merah. Apa sih, gondoruo atau apa nggak ngerti lah pokoknya. Cuma saya kaget kalau itu tuh, sambil mau lari kalau itu tuh, karena deket pisan sih. Pas temu buat gitu kaget, sampai lagi silat tuh sampai mundur saya tuh, mau pergi, tanggung lah, saya beraniin aja udah. Pas udah begitu, udah mau nyaplok lah, mau makan tuh, cuma saya diem aja, saya plototin aja, udah diem. Sudah begitu dia hilang, buat. Nah sudah tenang itu, saya tuh tenang ya, diem aja sambil wirid, sambil melalui. Udah jam setengah 2, jam 2-an lah, jatuhlah dari atas itu tuh. Dari atas itu kayak apa sih, nggak tahu, di genteng di bilik saya tuh, gitu, gelundung gitu tuh. Pas saya diem aja, saya lihat apa kayak bola, kayak kelapa lah, nyengir gitu loh, cengir. Kayak apa sih itu, sejenis jin kepala dah, keluntung dah, gitulah pokoknya. Saya nggak paham sih makhluk itu, saya lihat tuh cengir, udah saya diemin aja lah. Udah saya diemin, udah nggak naik nggak apa, di bawah aja saya diemin aja, hilang itu, Brad. Udah jam 2:30 ada orang ngaji, saya pulang hari keempat, hari kelima itu tuh, hari kelima pulang, aktivitas lagi.
aktivitas. Terus saya itu jam 5, jam 6, mulai jam 8 naik lagi, hari ke-6 naik lagi, biasa baca mantra-mantra begitu. Kalau hari ke-6 saya diem itu ngeliat itu kelentab gitu, kelentab lagi putih itu. Pas kagetnya sih pas di depan saya tadi jauh mah nggak takut saya tuh, jauh mah. Pas di depan ini brut gitu tuh, gandul itu tuh, matanya merah tapi nangisnya darah gitu, merah semua itu tuh, si muka tuh merah, mata merah tuh nyala tuh. Saya melolong aja, diem aja, udah saya diemin aja, udah saya diemin. Udah lama omongan, kayaknya saya kuat, kayaknya sih udah bakal kayaknya sih, atau pergi itu tuh. Brang, udah begitu, udah lama tinggal, aduh ada aja tuyul tuyul tuh. Tapi anehnya tuh ya, ada tuyul ada sekitar 5-6 lah. Udah kan kalau saya tuh baca mantra kan duit di depannya, duit kan 200 tuh di depan, tapi kok nggak diambil gitu loh. Katanya kalau tuyul itu kan ngambil uangnya, tapi itu nggak berani ngambil. Ada 200 padahal di situ tuh. Saya kalau itu taruh di depan, saya sambil wirid sih, sambil apa namanya, baca mantra tuh. Mantra tuyul lutak lutuk tuyul tuh nggak berani ngambil. Hari ke-6 itu pas sudah tuyul itu pada turun, celeng hilang. Terakhir kayak sih jam 2-an datang lagi si bidadari itu, perempuan cantik lah, yang pertama tuh keluar nawarin lagi, kamu dipikir-pikir mau nggak nikah sama saya tahu kamu lagi susah gitu Mae. Kalau nggak percaya nih, lihat sini, terus lihat deh sebelah kanan kamu. Saya lihat emang emas, duit itu batangan itu banyak itu. Nah sebelahnya istana. Ntar kamu diamnya di sini di istana, megah pisan. Wah, rumah artis makalah kayaknya sih, mewah pisan. Diem aja. Udah saya nggak hiraukan lah. Nah udah itu jam 3 subuh pulang, saya pulang lagi. Nah udah pulang aktivitas di rumah Mbah, udah aktivitas hari terakhir. Ini kata Mbahnya tuh, ini hari terakhir kamu harus kuat, tanggung kamu tuh, jangan sampai tidur. Kalau tidur sia-sia perjuangan kamu yang 6 hari itu. Iya Mbah, saya kuatin. Berangkat lagi jam 9 berangkat. Hari ke-7 terakhir tuh. Saya berangkat, nyalain hiu terus jalan. Jam 9, jam 10 sih nggak apa-apa, angin. Angin kencangnya itu jam 11, jam 12 tuh. Angin kencang karena ngantuk ya, nggak kuat saya tuh. Mata saya tahanin itu. Aduh, kalau mau lep aja sebentar pedulias gitu aja. Hilang udah. Untung saya kuatin bro. Jam 1:30 datanglah cahaya itu. Tadi sesosok kakek pakai sorban itu sih. Pakai sorban putih-putih, pakai pokoknya ikat kepala, pokoknya bagus aja. Cahaya tuh nyamperin saya. Nggak ngomong apa-apa itu si kakek itu datang yang pakai sorban tuh, nggak ngomong apa-apa, diem aja nyamperin saya tuh. Saya udah nyamper situ, cuma ngambil duit itu yang di depan saya tuh, saya diem aja. Sayanya diem, pas diambil cuma ditiup aja duit tuh, cuma diambil sama dia, ditiup aja, terus ditaruh lagi, terus hilang. Berat si kakek pakai sorban itu. Udah hilang.
Saya udah pulang subuh tuh pulang. Ngomonglah sama si Mbah, tadi ada cahaya terakhir nih Mbah, cahaya si kakek-kakek pakai sorban kata saya. Terus ngapain dia? Cuma ditiup aja. Berarti kamu berhasil katanya. Kata si Mbahnya tuh. Nah, terus diomongin sama si Mbahnya. Ini uang udah berhasil, udah bisa dipakai. Tapi ada syaratnya lagi. Jangan sampai ketemu orang bawa mayat, orang meninggal tuh pakai keranda lah. La ilaha illallah, jangan sampai ketemu itu. Karena bikin apes, kata si Mbahnya tuh. Terus saya nanya lagi, Mbah, kalau ini katanya tuh duit PP untuk belanja. Iya bener. Ya saya lihat cerita orang tua temen tuh. Nah kalau ini saya belanjakan, ya kan, belanjakan. Nah si warung tersebut tuh hilang enggak uangnya kan gitu. Berarti kan sama aja maling kan gitu kan, kata saya tuh. Kalau ini enggak, kata Mbah, kok ada aja. Kalau ini uang apa? Ada saya yang hilang tuh warungnya. Bukan itu tuh termasuknya uang goib. Warung nggak dirugikan. Oh gitu. Oh ya udah siapa? Itu saya. Terus saya jalan, ya udah. Ini dikasih duit pulang. Saya pulang di rumah. Di rumah tuh diem aja. Pasangan gitu ya? Pasangan. Soalnya di situ saya cirinya ada tulisan tuh L sama P. Saya inget tuh. L sama P, jadi sepasang lelaki sama perempuan. Nanti yang dipakai yang L Yang atau dipakai L, lelaki, yang Lelaki. perempuannya taruh di dompet. Pas minggu pulang, hari Senin saya di rumah, ya rumah. Saya pertama ngelakuin tuh gimana, bingung. Gimana? Cuma kata Mbak, udah di belanjaannya, yang penting kamu lihat tokonya yang rame. Yang rame jadi jangan sampai keciri lah. Jadi saya belanja di lumayan jalan jauh. Saya belanjain, cuman kata Mbaknya tuh saya lupa. Sehari itu harus 41. Paling banyak tuh. Syukur-syukur kurang, jangan sampai lebih. Jadi 41 belanja. Jadi saya jalankan di toko gede. Saya coba ya beli rokok. Waktu itu harga 10.000 lah. 10.000 kembalian 90 kan. 90 saya kembali. Yang belanjain kan lelaki. Yang L itu, yang perempuannya taruh dompet. Saya tuh di dompet. Saya bawa tas itu buat kembalian sama beli rokok sih. Udah saya sengajain itu. Pas di toko itu berapa langkah, paling golongan 7 langkah lah. Tak 7 langkah saya belok, ngumpet di tembok. Saya buka dompet. Iya ada 2 sih gitu. Pertama bisaan kata situ. Iya ada 2. Wah lagi jalan lagi saya jalankan itu sampai nggak salah 41, dapat duit itu 3 juta setengah 4 jutaan lah sehari itu. 10 hari aja udah 40 juta kan. Kira saya kan gitu, bisa bayar utang. Saya bayar utang dulu sama temen yang nagih saya utang. Jalan sebulan beli motor, jadinya kan saya buat operasi sih jauh. Wah berapa kilo dari rumah tuh, ada 20 kilo. Enggak di dekat enggak saya tuh. Pokoknya 2 kilo, kadang 30 kilo. Di 30 kilo aja berapa warung gitu. Nah, udah belanja, utang udah lunas. Pas saya udah lunasin semua, bang alhamdulillah udah lunas. Jadi kan saya berkurang belanjanya tuh. Biasanya 40, 30 sehari tuh.
karena nggak ada bebannya. Saya tuh nggak punya beban, Maya, nggak ada yang neror. Jadi kalau berangkat di rumah itu sehari paling 2 kali belanja tuh, 3 kali, nggak terlalu gitu, nggak menggebu-gebu tuh. Utang bank berapa waktu itu? 90-100 lah. Beres ya? Beres semua, alhamdulillah. Beres semua. Tas udah belanja dulu, udah sehari 2 kali, 3 kali. Pas saya tuh lagi apesnya, saya tahu pas habis belanja saya tuh belok motor. Jadi di tikungan tuh ada orang meninggal. Nah pas saya nikung, pas-pasan itu sama keranda ada orang meninggal. La ilaha illallah. Saya tuh kaget. Pas saya lurusin motor, di jalan situ ada halte itu tuh. Saya turun sambil duduk, kata si Mbah itu kalau papasan nama mayat keranda itu kena sawan mayit. Sawan mayit, iya ya. Pas saya tungguin itu tuh, kan biasanya berapa langkah, 10 langkah kan uang kembali. Saya lihat dompet ada. Saya tuh nungguin di halte tuh diem aja sampai 15 menit, 20 menit, sampai sejam. Kok nggak balik-balik, kata saya, duit tuh. Saya kantongin lagi sampai ada 4 jam di situ diem tuh. Ngerokok lagi, nginum, saya lihat tuh. Jadi saya kesana lagi ke Abah. Terus saya assalamualaikum, Mbah. Hai, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bah, ada saya. Terus gimana kamu kesini, ada apa? Ini, Bah, saya gini ketemu mayat, saya uang tinggal 1, Bah, nggak balik lagi satunya. Oh, kamu sih udah tahu, saya peringatin. Apesnya tuh kalau pas-pasan nama mayat kena sawan mayit, katanya gitu. Jadi gimana, Bah? Ya udah, ini mah kamunya karena perjanjian awalnya untuk melunasin utang saja, bukan buat kekayaan. Jadi ya udah, rezeki kamu sampai di situ. Katanya, kata si mbahnya. Iya ya, Bah, ya udah, rezeki saya udah sampai segitu. Terus saya pulang lah. Terus disanguin sama mbahnya. Sampai terima kasih, sujud-sujud saya tuh. Dibawain singkong lah sama mbah buat istri. Seplastik sama si mbah itu. Terima kasih, Bah. Pulang lah saya. Udah berapa bulan saya udah ngerasa nyaman. Inilah saya tuh main, ketemu temen, jebret, wah kemana aja, nanya bisnis burung lagi yuk. Terus saya nolak, enggak saya lagi trauma dulu. Tadi saya tuh trauma sama burung tar dulu, belum normal. Terus lah jualan warung kecil-kecilan, warung rokok, kopi gitu, Indomie, ya pokoknya warung aja lah. Aktivitas sehari-hari saya begitu. Di mana? Di depan rumah? Di lumayan lah, paling golongan 50 meteran di depan. Nyewa juga? Enggak, di trotoar tempat pemerintah lah, banyak apa di pinggir jalan lah. Ya tapi kalau ada Satpol PP ya minggir gitu aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi ramai ya? Lumayan, alhamdulillah. Jadi saya tuh yang jalanin yang apa adanya aja lah, saya syukurin. Nah setelah itu hilang, ada efek nggak ke kehidupan? Si uang itu nggak berfungsi lagi kan? Iya, nggak perlu saya kasihin semua sih. Ada efek nggak? Nggak ada, alhamdulillahnya nggak ada. Saya sehat, nggak pernah sakit, nggak ada gangguan apapun. Aman ya? Aman, alhamdulillah. Soalnya awalnya saya nggak mau ada tumbal pribadi ataupun anak gitu, perjanjiannya sama si mbah tuh. Jadi ya alhamdulillah. Nggak ada yang menghantui gitu, teror? Nggak ada. Aman semua? Aman semua. Sampai ya tidur ya pura nyenyak. Karena apa ya? Karena kalau umpamanya ada beban pikiran tuh, jadi pikiran yang enggak. Tapi kalau pikirannya lagi rileks ya alhamdulillah tidurnya nyenyak.
nggak gelisah karena dihantuin, karena apa kan, karena pola pikir kita lagi pusing, wah, ya wis datanglah macam-macam gitu. Iya. Apakah kita mau ini itu gitu. Ini alhamdulillah udah enggak, Mai. Jadi nggak ada gangguan apa-apa lagi, aman semua ya. Aman. Syukur alhamdulillah, hutangnya lunas ya. Utangnya lunas. Jadi masih mau nanti usaha burung lagi? Mau masih. Mau ya? Iya masih. Oke. Siap. Kira-kira sedikit pesan untuk penonton kalau lagi banyak utang harus gimana? Ya pesan untuk menonton ya, kalau punya hutang pikirlah ketenangan. Apa harus ikuti jejak Mas Yadi? Ya kalau bisa jangan lah. Kalau bisa jangan. Kita harus berpikir itu harus berjuang keras, usaha, jangan malu. Gitu aja. Jangan apa kedukun, aja ya? aktivitas, ha? Jangan kedukun. Janganlah kedukun, apa di paranormal, apa di apa-apalah, pokoknya orang pintar nggak usah. Yang penting semangat kita usaha, maupun kuli bangunan, maupun jualan, maupun apapun. Yang penting kita mendapatkan rezeki halal gitu aja. Oke. Mas Yadi pernah berada di titik paling sulit dalam hidupnya. Usaha burungnya bangkrut, hutang ratusan juta menekan hidupnya perlahan. Dalam putus asa, ia memilih menjalani ritual uang balik. Dan sejak saat itu, uang terasa selalu kembali. Bahkan hidupnya kembali makmur dan hutangnya pun perlahan lunas. Namun saat pantangan dilanggar, semuanya hilang seketika. Dan sejak hari itu, Mas Yadi memilih untuk meninggalkan jalan yang pernah menyesatkannya. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.